hari ini kita buka bersama-sama dengan fans Jazilicious, The Verhaak Lovers, All Jazz Lovers, terus sama teman-teman wartawan juga. Intinya sih cuma silaturahmi aja. Tapi memang tiap tahun di bulan Ramadan mengadakan seperti buka puasa bersama. Enggak, kan 2 tahun terakhir kan di Bali. Iya. Jadi Di Bali, jadi kalau kemarin sih 2 tahun, hampir 2 tahun ke 3 tahun lah semenjak pandemik sih enggak. ya Terus sebagai bentuk rasa syukur. Iya pastinya, karena kan maksudnya ya kita sebagai suami istri hidup rukun, bahagia, sehat, itu yang paling penting. Terus anak-anak juga sehat, terus orang tua juga sehat. Jadi ya kita pengen aja bisa silaturahmi, berbagi kebahagiaan. bukan juga ya. Melihat antusias para fans tadi seperti apa sih, karena ini mungkin pertama kali juga ya tatap muka langsung pasca pandemi kemarin. Seneng banget sih, soalnya kan mereka tuh kebanyakan fansnya kayak yang udah lama-lama gitu. Terus mereka ngefans tuh dari SD, dari SMP gitu. Sekarang udah pada punya anak, tapi masih nyempetin kesini. Terus ada fans yang baru juga gitu. Jadi kita saling berkenalan aja gitu. Karena buat aku sih pribadi selama ini berkarir, kalau nggak tanpa mereka sih juga aku pasti bukan apa-apa dan nggak dikenal siapa-siapa gitu. Justru karena mereka bisa sampai sekarang gitu, jadi ya seneng. Ada obrolan apa sih sama mereka? Hah? Biasanya ada obrolan apa? Paling kayak kan soalnya ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jonggol, ada yang dari Bekasi, Jakarta, banyak juga. Yang diobrolin tuh kayak gimana kabarnya si ini, si itu gitu. Terus kayak bercanda-bercanda sih kebanyakan. Terus ngenalin suami juga kan mereka. Ih Kak Jeje gitu. Ganteng banget Kak Jeje gitu. Gitu. Jadi ya gimana kamu ngelihatnya? Kan soalnya kan istri kamu ini kan artis soalnya. Iya, jadi di Bali kan Gak kelihatan artisnya. nggak kelihatan artisnya, kayak wanita yang biasa, bukan yang hits heboh gitu. Pas ketemu mereka tuh kayak wow, luar biasa sih. Maksud saya kan aku kan baru juga pertama kali lihat istri tuh silaturahmi sama fansnya, dan juga yang support dia tuh dari awal, dari zaman apa tuh yang kamu bilang, Facebook. Zaman dahsyat Facebook. Iya, dan mereka masih ada di sini itu kayak fans sejati gitu. Jadi juga luar biasa. Selain istri yang terbaik, ibu dari anak-anak saya yang terbaik, juga artis yang terbaik, maksudnya yang masih bisa mengambil waktu untuk bukber bersama, walaupun beda agama, dia nggak pandang dari agama yang sama atau tidak, dia mau bagi-bagi berkat dan rezeki, maksudnya itu luar biasa. Apalagi ini juga direncanain bener-bener mendadak, baru 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah, tiba-tiba dia bilang aku pengen bukber bersama sama fansku, sama media juga, karena udah lama belum, dan mumpung kita sekarang di Jakarta dan udah lama di Bali, dan sebelum COVID juga nggak ada momen-momen kayak gini, dan dimana aku juga harus tetap bersyukur dan berterima kasih sama media dan juga fans-fansnya yang tadi dia bilang kalau bukan karena kalian dan fansnya juga bukan siapa-siapa. Jadi kayak ya terharu lah sebagai suami, maksud saya tuh kayak dia masih bisa sediain waktu untuk kalian dan fansnya, itu kayak gitu. Kalau dibilang kayak fans, terus ada nih saat kalian susah maupun senang, ngawal terus sampai akhirnya nggak ada. Iya, Betul, terharu, itu yang membuat terharu kita banget. benar-benar bersyukur dan nggak memandang dari agama atau gimana pun. Maksudnya semua orang boleh ada agama masing-masing, tapi kan balik lagi kan dari niat, dari hati kita. Kan di situ yang harus dilihat. Jadi ya buat kalian yang udah hadir semua, media, terima kasih banyak. And ya semoga. Buat fans juga terima kasih. Yang pasti sih kalau aku pribadi aku terharu, soalnya kan ya mungkin dari awal sampai hari ini terus mereka masih sempetin datang, apalagi ada yang jauh-jauh dari Surabaya loh, aku baru dengar. sini, terus jadi kayak
seneng aja gitu supportnya gitu kan. Kalau disayangin banyak orang kan rasanya kan happy gitu, jadi Kurang soalnya kalau disayang sama suami. enggak cintamu luar biasa. Tapi support sistemnya gimana sih? Em, Masa sulit sampai survive. Mood booster mereka tuh kan ada selalu dari kasih sosmed, semangat juga, mereka selalu kasih semangat, kirimin kasih video doa-doa, apa doa. terus kasih pokoknya video-video zaman dulu juga itu yang bikin aku semangat gitu. Terus selalu ditanyain kapan balik lagi ke Jakarta, kapan syuting lagi kapan gitu terus. Jadi aku tuh kayak merasa terpanggil gitu, merasa dibutuhkan, merasa disayang gitu sama mereka gitu. Karena aku yakin mereka tuh sayangnya tulus gitu, karena ini bukannya kayak baru sebulan 2 bulan nih kan, dari kayak mereka SD sekarang mereka ada yang udah punya anak 2 gitu, ada yang lagi hamil gitu, ada yang udah pada bisnis gitu, jadi macam-macam backgroundnya gitu. Yang paling sulit apa sih ketika Sorry? support dari fans ketika Jessica sedang mengalami kesulitan kayak kasus kemarin itu, seperti apa sih? Yang pasti supportnya kayak doa-doa gitu, mereka selalu ngedoain aku, terus support lebih ke dari kata-kata sih, dari support kata-kata, banyak yang nge-DM juga. Ya. Karena ada beberapa juga ada yang tahu nomor WhatsApp pribadi aku, jadi ada yang ngehubungin langsung gitu-gitu juga. Sempat ada yang datang ke pengadilan memberikan support? Enggak sih, enggak ada. Karena kan enggak, apa ya, aku pribadi juga kalau urusan pengadilan aku rasa lebih serius ya, jadi aku enggak. Bukan momentumnya untuk Iya. undang atau apa kan, kita juga nggak mau memberikan, itu kan bukan sesuatu yang kita harus membanggakan dan menikmati kan. Jadi ya lebih baik hal-hal kayak gitu lebih ke private dan jangan diadu campur sama fansnya dia tetap. Tapi biasanya kan ada fans yang militan ketika idolanya punya apa? Kalau masalah itu adalah maksudnya yang ikut berkomentar, maksudnya mereka tuh kayak ya kalau di bagian sosmed berkomentar banyak, tapi untuk turun ke lapangan untuk ke pengadilan apa segala enggak, dan kita juga enggak sebarin jadwal-jadwal pengadilannya juga kan, maksudnya biar kita datang duduk ikutin prosedur pengadilannya cabut. Toh itu Soalnya- juga bukan sesuatu yang Beda momen sih kalau pengadilan kan aku pengennya juga lebih serius, aku pengennya biar lebih apa ya, lebih hikmat aja kan. Sekarang kita menghadap ke majelis hakim Iya. yang terhormat, nggak mau juga aku bikin ricu atau apa gitu. Jadi lebih ke pengen serius kalau urusan hukum pengadilan kasus yang sedang berjalan ini. Ini menjadi pendidikan moral juga nggak Kak Jada dan Vincent untuk Elbar? Iya pastinya, karena kan aku mengajarkan untuk berbaur gitu, jangan ibaratnya jangan memandang bulu atau apa gitu, karena mungkin Elbara kebanyakan main sama teman-temannya yang western, jangan sampai dia nggak mau bergaul sama teman-temannya mamanya atau sama Jesse Lisius di sini gitu. Jadi pokoknya ngajarin anak banyak hal sih, berbaur, berbagi, nggak memandang agama atau apa, suku atau apapun gitu, saling menghormati gitu. Tapi alasannya apa? Kayaknya Pak Jadar itu artis yang dikenal low profile gitu, terus membumi gitu, meskipun pencapaiannya sudah luar biasa gitu. Tetap mau sih sama kita, sama wartawan gitu. Bisa aja sih Kak, mungkin ada cerita di balik itu nggak sih? Apa ya? Nggak tahu ya, mungkin karena atau aku punya suami yang hebat sih, jadi suamiku juga ngajarin untuk bisa bergaul sama siapa aja gitu. Jadi itu yang aku contoh gitu, soalnya buat aku Vincent tuh bisa bergaul sama siapa aja tuh ngajarin aku banyak hal. Oh ya, kita tuh sama-sama manusia, saling membutuhkan, saling hidup berdampingan. Jadi belajar dari situ aja sih sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai jadi sombong, jangan sampai jadi tidak menghormati orang lain gitu, jangan sampai apalagi kayak gara-gara agama atau gara-gara status atau pekerjaan, jangan pernah. Itu yang aku sering ajarin El dan sempet ngomong ke dia, itu
paling anti aku kayak gitu-gitu. Jadi itu semua orang tuh sebenarnya semua rata, semua sama, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih gimana-gimana, semua itu sama. Iya, tapi pastinya kalau kita bisa berbagi gitu ya, ada kesempatan gitu, itu pasti apa ya, rasa syukur sendiri bisa berbagi sama teman-teman. Iya, ada rasa syukur tersendiri. Juga tadi kan kamu bilang kangen ke Indonesia, ke Jakarta, terus kangen kamu mudik lagi. Aku tuh nggak izin sama Barat untuk Vincent untuk Mancing aja. Vincent mengizinkan kamu untuk syuting lagi. Terus apa karena kan mungkin kamu punya kegiatan saya kan menjadi istri di sana terus akhirnya. Enggak sih, kalau kemarin kan yang memutuskan ke Bali juga pribadi aku sendiri, itu sebelum kenal sama Vincent juga. Waktu itu kan alasannya karena aku sakit yang hyperthyroid autoimun itu. Terus aku pikir waktu itu mendingan aku break dulu dari semuanya, coba untuk dapetin kesehatan lagi. Meskipun penyakitnya nggak bisa sembuh total, tapi bisa reda gitu, jadi bisa nggak kambuh lah gitu. Terus udah di Bali ternyata ketemu suami, emang udah nyaman di Bali, terus ketemu suami, terus enak ya nyender. Jadi nggak apa-apa, sender aja. Jadi itu momennya bukan karena suami melarang atau apa, emang kemarin tuh emang aku nyaman aja di Bali, terus punya bayi lagi, enjoy banget momennya, terus dibikinin rumah sama suami, pemandangannya sawah, jadi kayak seneng aja gitu, beda momennya. Pokoknya beda deh, kayak hidup yang baru gitu, yang kayak bukan jedar selama ini gitu. Terus seneng aja di hidup itu gitu. Tapi satu momen Vincent ternyata ada tawaran kerja di Jakarta. Terus Vincent juga bilang alasannya karena lebih ke orang tua aku yang udah tua. Terus gimana kalau kita tinggal di Jakarta lagi supaya kamu bisa lebih deket sama papa kamu. Soalnya kan papa aku kan sakit kan, jadi umurnya juga udah 73 tahun gitu. Terus aku menilai itu tuh kayaknya, oh suamiku mikirin aku dan keluarga aku gitu, jadi aku bersyukur banget, happy gitu, ayo kita pindah gitu. Tapi sebenarnya intinya dalam diri aku dimanapun aku tinggal selama sama suami, anak-anak sih aku nyaman-nyaman aja gitu. Artinya masih Suami emang nggak pernah ngelarang kalau aku mau syuting Kalau lagi. larang sih nggak pernah. Nggak pernah. Balik lagi kalau aku larang nggak mungkin, dia dari kemarin-kemarin kan tampil di TV. Balik lagi kan aku kan bukan masuk kehidupan istri saya untuk larang-larang dia. Pekerjaan dia yang sebelumnya ya tetap itu yang dia kuasai, ya sudah. Aku juga jatuh cinta sama dia bukan karena aku mau larang-larangin dia atau atur-aturin dia. Kalau emang aku mau aturin dia, mending aku ke Belanda cari yang di situ yang aku atur-aturin kan gitu. Oh di Belanda bisa deh. Iya, maksudnya di Belanda kan ada kontrak-kontraknya kayak gitu. Jangan pancing-pancing lah, Bang. Pertanyaannya yang bener aja, Bang, ya. Jelas pancing, apalagi. tidak mau main untuk syuting lagi nggak? Ada tawaran. Kalau saat ini belum for good di Jakarta, tapi karena kita baru aja kemarin pindah ke Bali, barang-barang baru aja di-unpack, rumah Kita baru akan aja pindah ke rapi. Jakarta, cuman dengan waktu yang dekat karena untuk mindahin barang dari Bali itu kan nggak Proses. mudah, karena harus ngepak, masukin dalam box, terus bawa ke Jakarta, Dan- unpacking lagi. Yang terpenting adalah Elbarak masih sekolah di Bali, masih menyelesaikan grade 4. Nanti kalau mau naik ke grade 5 baru deh kita pindah sekolah aja, karena kalau pindah di tengah-tengah belum naik-naikan kelas Dari kan awal lagi. repot gitu. Jadi kita selesain sekolahnya L dulu. Mungkin kita pindah ke sini Juni ya. Juli, akhir Juli, Agustus lah. Saya nggak sih rumah bagus itu karena nanti pasti nggak ada yang jaga nih. Iya, aku sih sayang. Ada yang jaga keluarga saya. Kakak saya kan dua-duanya tinggal di Bali. Jadi antara dua itu yang ya terserah, boleh aja ya. Kemarin ada postingan yang akhirnya viral. Viral kemarin sempat ada sesuatu di rumah itu, seperti apa aja sedikit cerita. Iya itu jadi soal video Pocica. Itu aku dikabarin sama staf aku di rumah, Bu ini ada video tapi kita nontonnya besok pagi aja katanya. Oh yaudah besok paginya, terus kita nonton. Aku nonton, pas aku lihat, buset, aku langsung kirim ke Vincent kan, yang lihat nih yang set gitu.
Terus udah gitu aku dalam hati, wah gila ini terjadi di rumahku. Penampakan gitu, nggak pernah nyangka-nyangka sebelumnya gitu bakal dikasih penampakan di CCTV kayak gitu. Terus langsung aku telepon sama yang jaga CCTV, kan kebetulan itu juga drivernya mamaku. Aku tanya, Mas Dul ini video dari mana, kapan? Oh iya, diceritain sama dia, itu kemarin aku lagi malam dapat notifikasi pas aku puter, ternyata ada yang lagi nari-nari sama lompat-lompat. Buset Mas Dul, itu beneran? Iya non, beneran. Kan saya udah bilang sama non sebelumnya juga, soalnya ada video bola api datang dari luar ke dalam rumah gitu 3 kali mental. Terus pernah juga video yang perempuan di atas keranjang jahe. Jadi di depan dapur situ ada keranjang jahe, ada perempuan rambutnya panjang lagi begini gitu. Terus tapi video-video itu dikirimnya ke HP mama. Terus HP mama tuh WhatsApp-nya nggak nge-save foto sama video, jadi dicari nggak ada gitu. Tapi ya udah, video itu langsung aja aku pikir, waduh, ya udah deh aku post aja biar aku nggak ketakutan sendirian kan, biar ya udah semuanya nonton. Gitu. Pas aku nggak pernah ke sebelah lagi. Cuma kalau lagi terang aja baru, kalau udah malam. Ya kalau aku sih, maksudnya ya aku kan tinggal di situ selama ini nyaman-nyaman aja gitu. Terus tiba-tiba nonton hal kayak gitu ya, emang sih kalau mau ke situ aku mikir-mikir kayak ada nggak mama sama papa. Kalau mama sama papa lagi nggak di situ, udah aku nggak usah ke situ karena rumahnya kan sebelahan. Jadi kita rumahnya tuh antara rumahku sama rumah mama tuh lewatin lorongnya juga lumayan gitu. Jadi kalau ke situ yang pasti siang hari, kalau mama papa pas lagi ada di rumah gitu. Kamu coba yang ini atau gimana? Aku nggak Caranya gimana? tahu caranya. Telepon siapa? Hus didatengin aku malam-malam. Gitu, tapi ada yang bilang katanya tuh kalau dikasih lihat penampakan Ada kayak gitu kabar katanya lah, tapi ada belum kabar. tahu kalau kabar itu baik atau buruk. Tapi kayak dia, ini ada yang ceritain ke kita kayak dia tuh tampil gitu karena dia mau ngobrol, dia mau menyampaikan sesuatu. Tapi tapi kita gimana aja ngobrol? aminin aja yang baik-baik aja gitu. Tapi kalau soal kiriman ada nggak? Apa itu kiriman kayak bola? Iya, kalau kata mama sih katanya kalau bola api tuh kiriman gitu. Terus kan 3 kali mentalnya pas banget di situ. Di rumah tuh ada pohon namanya bidara ya, bidara. Pas banget di pohon itu mental, balik lagi gitu. Kakak balik lagi untuk berbagi seperti ini. Dengan para fans berarti kondisi ekonomi sudah semakin stabil ya Kak? Dengan berbagi seperti itu sudah semakin stabil ya berarti kondisi ekonomi pasca kasus. Sebenarnya gini, kalau misalkan yang masalah ditipu itu menghancurkan masa depan ya, karena kan pastinya uang segitu banyak itu ada planning kesehatan anak, sekolah anak, banyak masa lah depan itu anak, kena dampak masa depan. cicilan rumah, itu kan semuanya jadi hancur. Tapi namanya kita manusia, apalagi ya udah kita saling support, suami istri, ya udah kita jangan udah jatuh ketimpa tangga gitu. Jadi gimana pun kita berdua komit, yuk kita bangun lagi sama-sama bareng-bareng. Aku juga selalu dikuatin sama Vincent, kamu tenang aja, ada aku, pokoknya kamu mikirin anak aja gitu. Sisanya biar aku yang urusin gitu. Jadi ya udah, kita maksudnya ya dengan keterbatasan yang ada kita tetap berusaha lagi gitu. Jangan sampai yang kemarin tuh momen itu menjatuhkan kita. Kita sih tetap berjuang untuk keadilan hukum di Indonesia buat ditegakkan. Kita terus berjuang supaya namanya penjahat, penipu itu harus dihukum. Jangan sampai bisa bebas berkeliaran gitu. Tapi tentang tadi dalam artian ini kan udah sering ya di rumah terus iya. hampir berapa kali sih kejadian yang mungkin dari kapan Dari kapan ke kapan sih nggak tahu, cuma itu terjadi beberapa kali doang, cuma 3 kali deh kalau nggak salah. Paling Bukan sesuatu staff-staff- yang setiap hari yang terjadi kayak gitu Kak. dan jadi dirimu jadi seperti apa dalam artian banyak efek-efek seperti itu dalam kayak ada kasus kayak gini, apakah juga ada membentengi dirimu itu seperti apa gitu? Biasa aja, berdoa aja kita sih. paling Berdoa. lihat kaget, habis itu udah kayak nggak terjadi lagi, nggak mau juga kayak waduh, rumahku ada ginian ya, nggak apa-apa, malah jadi gila kan kita. Lebih Ya ke udah, percaya berdoa. aja sama Tuhan, minta yang terbaik.
siapa tahu nyasar kan. Aku doain semoga bisa Kembali ke kembali jalannya. lagi ke jalannya. Terus tapi dirimu tuh sosok yang penakut atau yang cuek dengan keadaan yang seperti itu sih? Kalau aku lebih ke ini aja, aku tahu ada kehidupan lain, maksudnya dunia lain, tapi aku saling menghormati aja. Aku nggak ganggu, dia nggak ganggu gitu. Tapi ada rencana mau ngambil orang pinter nggak sih? Belum sih. Belum sampai saat ini, soalnya nggak tahu juga harus berbuat apa. Tapi ngerasain secara langsung nggak sih Kak Jess? Ngerasain secara langsung nggak? Atau keluarga mama papa ngerasain secara langsung? Mama sama papa emang lebih sensitif, papa juga sensitif, ada staff juga di rumah sensitif juga. Tapi biasanya sih staff-staff yang baru masuk sih suka dikasih tanda gitu. Kayak apa? Contoh, kayak si Revan pas baru pertama kali tidur di rumah, itu dia di bawah bantalnya katanya ada tangan gitu. Dia Kayak gitu-gitu. tidur, lampunya Menyala mati nyala, terus tidur, terus ada kayak produk dia itu apa, jedar kosmetik kan lagi di meja buat photoshoot itu Jatuh. jatuh kayak gitu. Tapi dia emang ajak ngobrol. Nggak takut dia, mana dia? Emang diajak ngobrol dia. Yang katanya bola api itu kiriman itu tahu nggak Kak dari siapa? Ih nggak tahu. Enggak, kita Aku kayak terlalu gitu-gitu aktif nggak kayak aku gitu, nggak lanjutin, nggak aku perdalam lagi gitu, kayak ya udah. kita sendiri nggak mengalami. aja. Ada yang lihat itu supirnya Dari mamanya CCTV. dari CCTV, tapi nggak mau terlalu Terngiang-ngiang atau pusing. Hah? Yang sering ngelihat video itu sendiri. kalau Nggak, El El dia nggak. nggak pernah, Nggak, kita kita- nggak pernah Nggak dikasih lihat ya? dari dulu aku nggak pernah ngomongin hantu apa-apa, biar dia tuh nggak ada rasa takutnya. El aja malam-malam jam 11 jam 12 tuh di lorong itu dia malah Lewat cuek aja. jalan-jalan. Oma, ini Oma, mama nih, baru pulang bawa ada jeruk. Nggak ada rasa takut, mau gelap mau terang, Iya. karena mungkin nggak pernah, Tergantung hati masing-masing. dia nggak pernah kita kayak jangan ke situ tuh ada hantu loh. Iya, enggak, kita nggak pernah gituin. gitu-gitu. Terima kasih ya teman-teman. Makasih ya. Oke, kaki keren.